bekerja terus. Kemudian ulun ingin ulun terpun ke kakak kandung ulun. Anak ulun beritahu pak suami. Fokus je mana Nabi. Maka isteri yang mendapat gaji sendiri hasil bekerja baik di pemerintahan ataupun di swasta itu menjadi milik sendiri. Milik sendiri suka-suka hati kan jaga meh orang galak, termasuk ke infak, currency atau ke hibah ke keluarga, ke kerabat yang lain. Ana mestilah kaidin bak suami. Kecuali mereka yang tubit dari rumah. Nyan karena tubit lah kaidin, kan karena ingin yak jauh. Mereka kena jauh dengan cara transfer atau titip baru lain. Ana payah sepengetahuan suami. Jadi lah kaidin bak suami nyan kan dari aspek kewajiban, tapi hanya sebagai bentuk rasa percaya hubungan rumah tangga anda. Jadi baik hana aktivitas suami isterinya baik tertutup, bibu saling terbuka karena faktor yang anda. Jadi kan tak berkewajiban. Jadi je dari rumah ke bantu syara ke untuk ke belah kurban atau ke jok peng untuk belah kurban, untuk nasi kurban dengan hasil peng drogannya. Tanya harus benar iradah lah ya. Sehingga kekun murid. Maka kekun murid kena ada iradah, ada keinginan, kehendak untuk mendekati kepada Allah. Berjalan atau mendekat kepada Allah yang menjadi salah satu istilah atau bahasa dalam tasawuf kan berjalan secara jasad. Tapi berjalan rohani tanya. Perjalanan spiritual tanya. Bukan berjalan jasad. Jasad macam maksud tanya. Jasad macam maksud, tapi rohani tanya yang berjalan. Yang berokon tanya selalu mengandalkan diri dan mengandalkan orang. Ini kalau mulai berubah pecut. Kalau lebih banyak mengandalkan Tuhan. Ada pun orang gapu karena keyakinan latih bak manusia hanya berat dan mengharap. Ujung-ujung kecewa dengan truk. Nyatanya ketika berubah sedikit-sedikit, kebanyakan orang sadar diri. Karena memang langkah yang agaknya meniti, langkah yang tempuh. Maka istilah dengan suluk. Suluk dalam versi kitab hikam ini atau dunia tasawuf, kan suluk tak arti kaitan yang suluk dah bila Ramadan tu. Ini yang baru raya tu ada madun, mana suluk. Suluk maksud ini selama haji dawam sampai mati ke suluk. Dan suluknya hanya dibatasi oleh tempat. Itu yang baru jadi suluk bertajak pada tempat dia guna kelembu. Bertajak pada dayah yang buka suluk nyampi di pelihara takai. Ini yang dawanan hanahi pi urang balik suluk. Jadi kon suluk bebut tanya untuk ya tes-tes untuk. Jadi untuk coba-coba. Dia punya orang yang akan tempuh jalan sebenarnya. Cik gerasakan ni yang gerasakan na perubahannya kan hal. Ahwal hal gatnya. Terasa untuk hal gatnya ni berokon gatnya galak geduk-duk langkah warame. Nyo kam mulai hana galak li. Belum baca ni kebetulan dalam sumbuit bunga-bunga nama rumpuk masalahnya. Kiban getanda dro gele urang yang ka katruk makamnya tu. Yang pertanyaan mana? Jadi orang yang kata jadi perubahan spiritual atau batin katnya. Nyo katnya merasa hanya maling manusia. Kali lebih senang berdua-duaan dengan Allah. Artinya menyagaknya mentang senang nongkrong mak warung tua ke beda yang galau mah. Mentang jio. Yang galau salikin mentang qaidin urang dua. Atau mentang naimin urang galau beda pe. Bayang ju pun alian du, alian ja, alian urang ja baru kun salik. Yang galau geja, galau tempuh jalan mentang gedu atau malah mentang tengut menjaga galau yang galam salikin. Maka bari Sayyidina Ali an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusianya hakikat dia tengah-tengah mandu. Kajian baru jaga bebut dia mati. Dia mati kalau pelemah mandu oleh Allah baru jaga bebut dia tengah-tengah no. Ana sadar tu. Le lalu terlena dum dengan hal-hal sehari-hari tu.
Jadi makaji nak perlu benar bimbingan. Jadi benar tanda. Biar terlalu panjang berat tanda je. Pertama tengok mulai ka merasa wahsyah, merasa risau, merasa hana nyaman dengan manusia, ingin baikna terganggu manusia, ingin selalu dalam zikir dan ibadat kepada Allah. Ada yang kedua, iktifa bi ilmillah. Tanya merasa cukup dengan Allah saja yang tupu keadaan tanya. Hana pelele validasi bak manusia. Tapi yang tanya mentang pu yang dah puput, mentang tak pegah-pegah hana ibu yum long, hana ini na long dumno kalong berbuat hana dia. Yang penting dia mentang cari validasi bak manusia tu. Kalau nak kita tanya orang berjalan, ni berjalan mentang kaidinnya. Kalau kira orang salikin. Alian yang kelih istighna bihi amma siwa, terkaya dengan Allah jauh daripada selain Allah. Yang kita maklum oleh Syekh Ahmad Zarruq, Al-Hayatut Taibah, kehidupan yang baik. Nufuzul kalimah, permentang ucapan nanya dijalankan. Tanya berfungsi sebagai khalifah. Peranya nak orang berfungsi sebagai khalifah, padahal manusianya berpegang khalifah oleh Allah. Tapi pu yang pegah kan diabaikan oleh orang. Pu yang tanya pegah diabaikan atau permun berarti kali khalifah dia. Binatang belaan ni dengar tanya, musuhi tanya, tikan khalifah dia. Pusik pegah Allah Taala pegang khalifah. Berarti fungsi manusia sebagai khalifah hana le jalan. Maka hana le jalan kerana manusia kaji orang Allah. Yang manusianya entong Allah, fungsi katnya sebagai khalifah jalan. Maka ji bab para walinya binatang tunduk ke wali-wali. Nah cerita yang sira wali kerimung pisang lebih. Padahal pisangnya makan ambu bukan makan harimau. Harimau makan je daging. Yang ada rumput binatang urung-urung je deh. Tapi dia merumput agaknya pisang gejuk sengam, ipaju. Ada ni harimau baju pisang. Baju pisang yang selawah-selawah biasa. Tapi karena hamba bunuh betul-betul khalifah agaknya, fungsi khalifah agaknya jalan, maka mampu menundukkan binatang. Kami orang dekat dengan Allah agaknya. Kemudian berada Syekh Ahmad Zarruq intifal hazan lil farah bil minnah. Gadah kesusahan bagaimana karena kesenang dengan nikmat dan anugerah Allah. Yang punya kana tayan terasa apa orang yang alami. Dia kan anak kajian. Kata yang tu nak tanda iban cara betul tu kena. Anak je payah tak berawal dia dari mujahadah. Tak perang hawa nafsu, tak usaha untuk tak tingkatkan diri tanya dalam beramal. Dari tahapan pun inan payah berangkat. Mungkin teruk aju. Dan hana mustahil Allah gebi teruk dalam waktu yang singkat. Dan lesit 20 ton kali tempuh jalan hana teruk. Tapi tetap Allah akan gebalah setiap kebaikan-kebaikan dia. Walaupun kita tengok dengan menurut istilah gelom hitam lang salik pi, tapi kebaikan-kebaikan dia pun tetap akan gebalah oleh Allah. Nan ni. Jumlah pertanyaan kami yang pertama dan WA. Assalamualaikum Bapak. Ulun sidrogaina nak kerja tu, kemudian ulun ingin ulun beri kekakakan ulun karena ulun beri Pak suami hukum dia mana tadi. Harta suami, harta isteri yang didapati oleh isteri sendiri tidak serta-merta menjadi milik suami. Ana sebut istirak ana. Dan istirak harta suami kepada isteri saat mati, istirak pun di situ hukum adat bukan hukum syariat. Menyo secara syariat menyohana satu komitmen atau perjanjian dalam akad secara lafaz, secara lisan, itu bukan perjanjian namanya, bukan syirkah. Maka isteri yang mendapat gaji sendiri hasil bekerja baik di pemerintahan ataupun di swasta itu menjadi milik sendiri. Milik sendiri suka-suka hati kan jaga meh orang galak, termasuk ke infak, currency atau ke hibah ke keluarga, ke kerabat yang lain. Ana mestilah kaidin bak suami. Kecuali mereka yang tubit dari rumah. Nyan karena tubit lah kaidin, kan karena ingin yak jauh. Mereka kena juk dengan cara transfer atau titip baru lain. Hana payah sepengetahuan suami. Jadi lah kaidin bak suami nyan kan dari aspek kewajiban, tapi hanya sebagai bentuk rasa percaya hubungan rumah tangga benda. Jadi baik hana aktivitas suami isterinya
beg tertutup, bibir saling terbuka karena faktor yang mental jadi kan tak berkewajiban. Jadi je le rumah ge bantu syara ke untuk ge belau kurban atau ge jok peng untuk belau kurban untuk nasi kurban dengan hasil peng roganyan. Betul alam harim le rumah ge jok harta lako menyohana idin lako. Jadi kalau depan pak kubah nak berangkas atau dompet gecok le rumah peng lako tanpa seidil lakonya harim. Tapi punya peng ro gejek gunakan ho yang galak anda payah seidil lako. Tapi bu peng ro. Sebelum membaca doa natabah no yang tertinggal tu ulun sampaikan yang manfaat untuk kemandemurung anak meceh ke urang-urang salikin mana. Dan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan diberi dari Rasulullah man asbaha wa dunya akbaru hammi falaisa minallah fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba'a kisalin. Barang siapa masuk waktu pagi dan dunia lebih besar dalam keinginan dan hasratnya dalam benaknya dua ke akhirat lebih penting hal-hal dunia, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah. Allah akan menanamkan 4 hal dalam hatinya yang ancaman. Pertama, kesusahan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi sampai hansip. Yang keempat, khayalan atau angan-angan yang tiada berhujung, yang akibat dari besarnya urgensi dunia lah mati tanya. Penting tak dunia. Dalam doa kena tahu Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia paling raya yang menjadi cita-cita kamu. Ini tak robah tanya. Tanya orang mukmin, cita-cita tanya yang sebenarnya yang terbesar akhirat kan dunia. Mandunya tak minta kerana tengah mungkin itun rezeki langit. Mungkin beri mumpam-pam. Tak minta, tak ikhtiar. Tak gerak tubuh tanya aktivitas yang untuk mencari rezeki, tapi baik tua iktimat dan tawakal tetap kepada Allah. Tapi baik dunia tok-tok yang tak pentingkan sehingga tua ke akhirat. Atau bahasa yang simple, itanya tak bedah polapan bengah karena fokus minta rezeki. Bedah di dalam subuh untuk tak jaga hak Tuhan yang beri rezeki tua. Di dalam subuh nak bedah untuk jaga hak Tuhan yang beri rezeki. Karena tinggal ke rezeki dia kan. Yang punya bedah bagi bedah polapan anak teman subuh yang berarti lebih mementingkan rezeki tua ke Tuhan yang beri rezeki. Sampai lagi kan. Sampai lagi yang udip tanya berarti kata tempatkan dunia nyo cita-cita terbesar tanya. Yang gebi benar kuit macam kesusahan yang tiada putus, kesibukan yang tiada berujung, kebutuhan yang tiada terpenuhi selamanya, dan khayalan atau angan-angan yang tiada berujung. Aduh cat langit lebih tiuro teruk cita-cita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kalian tanya buatnya adalah kemandum Allah agar senantiasa Allah beri taufik dan kekuatan kepada katanya agar mampu mengamalkannya.